tingginya derajat orang yang hafal dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Ada hadis ketiga, tingginya derajat orang yang hafal dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Wa an Umar bin Khattab, hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Ya, innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa' itu mengangkat, bihadzal kitab, dengan Al-Qur'an ini, aqwaman suatu kaum, wa yad'u bihi akharin, dan merendahkan yang lain dengan Al-Qur'an ini. Hadis riwayat Muslim. Ini derajat hadisnya, Ustaz. Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah. Hadis yang semisal juga diriwayatkan oleh Imam Darimi dan Imam Ahmad. Faedah hadisnya kita baca. Yang pertama, maksud dari orang yang Allah angkat derajatnya dengan Al-Quran adalah itu. Jadi apa? Siapa? Innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Quran ini. Siapa itu orang-orang yang Allah angkat derajatnya dengan Al-Quran itu? Ada 4, Ustaz, gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian di dalamnya. Yang pertama adalah orang yang beriman dengan Al-Quran dan mengagungkannya. Jadi orang-orang yang Allah angkat derajatnya dengan Al-Quran itu adalah orang-orang yang mukminan bil Quran. Orang yang beriman dengan Al-Quran. Ya, meyakini bahwasanya Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, munazzal ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muta'abbad fi tilawatihi, dan bernilai pahala ya ketika kita membaca setiap hurufnya. Nah, ini apa? Kita harus yakin dengan ini, kalau Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan bernilai ibadah ketika membacanya, sebagaimana hadis yang kedua tadi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ya baginya satu kebaikan. Ini orang yang beriman dengan Quran dan mengagungkannya. Yang kedua, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, orang yang Allah angkat derajatnya. Ya, maka orang yang kemudian mempelajari Al-Quranul Karim, ya, orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang tersebut. Ya. Yang ketiga, orang yang mengamalkan kandungan Al-Quran, gitu ya. Itu orang yang Allah akan angkat derajatnya adalah orang yang mengamalkan kandungan Al-Quran. Yang kelima, dan orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, serta mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Nah, ini Ustaz ya. Jadi ada 4 ini orang yang Allah angkat derajatnya dengan Al-Quranul Karim, yaitu orang yang beriman terhadap Al-Quran, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, orang yang mengamalkan isi Al-Quran, dan yang keempat, orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan Quran, dan orang yang mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Yang kedua, Ustaz, 4 jenis orang tersebut adalah manusia yang paling mulia di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu ya, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kenapa? Orang yang mempelajari Al-Quran, memiliki ilmu Al-Quran, mereka adalah orang-orang berilmu yang akan Allah angkat derajatnya pada hari kiamat kelak. Ya, sehingga kemudian para ulama mengatakan, sesungguhnya di surga kelak orang beriman yang masuk surga, kemudian ada orang yang beriman dan berilmu yang masuk surga. Maka apa? Orang yang beriman dan berilmu itu akan memiliki surga yang lebih tinggi daripada orang yang hanya sekedar beriman, ya. Nah, sampai kemudian disebutkan ya jarak derajat antara surganya orang yang hanya beriman dengan orang yang beriman dan berilmu itu adalah 700 derajat, ya, 700 derajat. Ya. Ini bisa dilihat di dalam kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, gitu ya. Ini dijelaskan tentang bab keutamaan menuntut ilmu itu. Jadi jaraknya 700 derajat. Nah, setiap satu derajatnya itu adalah apa? Perjalanan 500 tahun gitu, Ustaz. Ya, jadi kalau ada orang yang
beriman masuk surga, mau berkunjung ke tempat surganya orang yang beriman dan berilmu, ahlul ilmi itu harus melakukan perjalanan 700 derajat. Satu derajatnya itu adalah apa? 500 tahun perjalanan. Itu luar biasa sekali, ya. Yang ketiga, orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an, tidak mengamalkan Al-Quran dan tidak melaksanakan perintah serta menjauhi larangannya akan mendapatkan tempat rendah di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surat Thaha ayat 124. Nah, ini ancaman ya untuk orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Ya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Masyaallah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri", barang siapa a'rada itu berpaling dari peringatanku, yaitu berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau mengambil petunjuk Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit, gitu, Ustaz. Maka di antara sebab sempitnya hidup seseorang gitu ya. Ustaz, hidup ini kok susah terus itu kan gitu ya. Ya, tidak mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ya, maka kemudian di antaranya ya seseorang adalah meninggalkan Al-Qur'anul Karim ya, tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, dia tidak membaca Al-Qur'an, dia tidak mempelajari Al-Qur'an, sehingga Allah sempitkan hidupnya ya. Maka ya semakin seseorang itu dekat dengan Al-Qur'anul Karim ya, dia mempelajari Al-Qur'anul Karim, membaca Al-Qur'anul Karim, mentadaburi dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim, maka kemudian apa? Di situ Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Ya, semakin seseorang jauh dari Al-Qur'an, berpaling dari Al-Qur'an, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka di situ apa? Allah akan memberikan ya penghidupan yang sempit. Walaupun mungkin hartanya banyak namun hatinya sempit, tidak bahagia Ustaz gitu ya. Nah, kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, itu di dunia, dan kelak di akhirat itu akan dikumpulkan dalam kondisi buta. Maka dalam lanjutan ayatnya ini orang ini bertanya, wa qala lima hasyartani a'ma, ya, kemudian mereka bertanya, ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta, wa qad kuntu basira, yang dahulu aku bisa melihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Yang demikian itu karena apa? Ya kalian itu kemudian apa? Didatangkan ya kepada kalian ayat-ayat kami, didatangkan kepada kalian Al-Qur'an, namun kalian tidak menghiraukannya. Ya, maka pada hari ini pun aku pun melupakan diri kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Yang keempat, di dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan bahwa dan barang siapa berpaling dari peringatanku, yakni Al-Qur'an, yaitu dia tidak beriman kepadanya, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Lafal donkan dalam ayat ini merupakan jenis kata masdar yang artinya sempit. Ditafsirkan oleh sebuah hadis bahwa hal ini menunjukkan tentang diazabnya ya orang-orang yang tidak beriman di dalam kuburnya, dan kami akan mengumpulkannya, yakni orang yang berpaling dari Al-Qur'an pada hari kiamat dalam keadaan buta penglihatannya. Masya Allah ya. Dikisahkan, ini yang kelima Ustaz, dikisahkan ya bahwasanya Allah itu akan meninggikan orang yang ya mempelajari Al-Qur'an. Dikisahkan bahwa Nafi' bin Al-Haris, itu Nafi' bin Al-Haris itu adalah gubernur Mekah Ustaz, bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab di daerah Usfan. Nah, Umar bin Khattab ketika itu memimpin ya kaum muslimin, ya pusat kepemimpinannya di Madinah. Nah, kemudian apa? Ya pusat pemerintahan di Madinah dan di tempat-tempat yang lain dipimpin oleh gubernur. Nah, di Mekah ini dipimpin oleh Nafi' bin Al-Haris. Nah, Umar bin Khattab pergi dari Madinah keluar di desa yang namanya Usfan ini. Di situ ketemu sama Nafi' bin Al-Haris. Ketika itu Umar mengangkat Nafi' bin Al-Haris sebagai gubernur kota Mekah. Umar bertanya kepada Nafi', ya, kepada siapa kau wakilkan pemerintahan kota Mekah? Ya. Kemudian Nafi' menjawab, Ibnu Abza. Umar berkata, siapa Ibnu Abza? Nabi SAW Nafi' menjawab, ya salah seorang budak kami, maula min mawalina, gitu ya. Kalau dalam riwayatnya itu ya alaman istakhlafta ahlal wadi, gitu. Pertanyaan Umar bin Khattab,
Ya, ma'aman istakhlafta ahlal wadi. Kau titipkan ya penduduk Mekah itu pada siapa? Di situ ada Ka'bah dan lain sebagainya. Kamu gubernur kok keluar gitu ya. Ya, dari Mekah dititipkan siapa urusan di sana? Maka kemudian Nafi ini mengatakan Ibnu Abza. Nah, ketika mendengar kata Ibnu Abza ini Umar heran. Siapa ini Ibnu Abza ini? Namanya tidak terkenal kan gitu ya. Ini bukan kalangan konglomerat, bukan kalangan orang yang tinggi kan gitu ya. Sehingga kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Man Ibnu Abza?" Siapa itu Ibnu Abza? Ya. Kemudian Nafi mengatakan, "Maula min mawalina." Ibnu Abza itu, wahai Amirul Mukminin, itu ya salah seorang budak kami gitu. Kaget gitu. Kau berikan kepemimpinan kota Mekah, di situ ada Ka'bah yang mulia, ada Baitullah kepada seorang budak gitu ya. Maka kemudian Nafi pun mengatakan, ya wahai ya Amirul Mukminin kan gitu ya. Sesungguhnya apa? Ibnu Abza adalah apa? Hafidun bil Quran ya, atau hafidun bi kitabillah. Ya, Ibnu Abza ini walaupun dia seorang budak namun hafal Quran, wa alimun bil mawaris. Kemudian beliau juga apa? Menguasai ilmu waris kan gitu ya. Maka kemudian langsung Umar bin Khattab ini menyebutkan hadis ini tadi. Wallahi demi Allah, sesungguhnya aku mendengar sabda Nabi SAW, innallaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini dan merendahkan yang lain dengan kitab ini. Maka jalan kemuliaan, kalau kita ingin mulia, maka harus dekat dengan Al-Qur'an, kita pelajari Al-Qur'an. Ya, ini untuk diri kita dan anak-anak kita sekalian ya. Kalau kemudian apa, Ustaz, saya ingin anak nanti mulia hidupnya, kan gitu ya. Maka kemudian ya sudah, nggak usah kemudian apa, ya kita berpikir panjang, dekatkan anak kita dengan Quran. Jadikan anak kita hafal Al-Quran gitu ya. Ya maka Allah akan muliakan itu ya. Jadi apa? Kalau ada anak yang hafal Quran, itu yang ngasih jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak ada penghafal Quran yang kemudian dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Maka penghafal Quran, orang yang membawa Al-Quran di mana bumi dipijak, di situ apa? Ya dia akan mulia dengan Al-Qurannya tersebut. Ya. Jadi seperti itu, Ustaz. Ini ya hadis yang ketiga.